bapaknya. Bapaknya? Ya. Di mana bapaknya, Pak? Ada di pasar. Bapaknya di pasar? Di lingkungan pasar. Di lingkungan pasar? Dia apa, jualan atau? Kurang tahu, pokoknya dia di lingkungan pasar. Ada fotonya atau apa, Pak? Ada. Ada fotonya? Nanti saya lihat. Saya minta apa ya? Fotonya, Pak. Handphonenya dong, Pak. Saya minta nomor Bapak. Ya, Pak. Saya minta nomor Bapak ya. Nanti tolong kirim ke saya, Pak, nomornya, Pak. Iya, iya. Ini, Pak. Tolong isi nomornya, Pak. Ya. Tolong, Pak, ya, dikirim ke saya ya fotonya, Pak, ya. Di pasar mana, Pak? Pasar sini? Pasar ini dekat sini. Makasih, Pak, ya, kalau gitu ya. Sabar aja, Ibu, ya. Mungkin dia perlu waktu, Ibu, ya. Sabar ya, Pak. Sabar, Pak, ya. Ya, saya pamit, Ibu, ya. Assalamualaikum, Bu. Akhirnya hari itu kita beri pencarian. Keesokan harinya, kita jemput klien kita di rumahnya. Awalnya dia nggak mau melanjutkan pencarian. Dia bilang, dia udah nggak butuh lagi penjelasan dari ibunya. Allah itu sudah menakdirkan dan menentukan semuanya. Mulai dari kamu dalam kandungan, ya, Allah sudah menakdirkan siapa kamu, lahir kamu, umur kamu, mati kamu, ya, bagaimana jalan hidup kamu. Allah semuanya udah takdirkan. Udahlah Kak, udah. Aku udah nggak mau ketemu sama ibu. Aku nggak sudi Kak. Aku juga sakit hati Kak sebagai anak. Diginiin sama ibu kandung aku sendiri tuh aku nggak mau Kak. Aku sakit hati Kak. Aku dendam Kak. Kecewa aku sama ibu. Kalau kamu kecewa sama ibu kamu, coba kamu pikir lagi deh. Seharusnya ada kesempatan ibu kamu untuk buang kamu ke got itu. Buang kamu ke kali, ke sampah, ya, seperti ibu-ibu yang lainnya. Tapi apa yang dia lakuin? Dia tetap pertahankan kamu. Sewaktu dia melahirkan, walaupun dia tahu pacarnya dia, orang yang selama ini dia sayangi, ya, gak pernah peduli sama dia. Pergi meninggalkan dia begitu saja. Ngelahirin aja nggak ditungguin. Seharusnya dia kalau nggak sayang sama kamu, mungkin kamu itu sudah sama dia digugurin di situ. Sama dia nggak mungkin kamu dilahirin. Tapi apa? Karena dia sayang sama kamu. Kan dia pengen lihat kamu dilahirkan. Karena dia pengen bersama-sama kamu. Tapi apa? Kan? Ya karena keadaan. Karena keadaan dan karena dia takut kamu terlantung-lantung. Dia nggak pengen kamu seperti dia, hidup di jalanan, hidup seperti orang susah. Dia nggak pengen. Makanya kamu dititipkan ke panti asuhan. Kamu beruntung masih punya ibu. Mbak Linda, kamu masih beruntung. Aku sekarang nggak punya ibu, coba. Aku nggak ada kesempatan tuh bisa membalas budi ibu aku, coba. Kalau aku punya ibu saat ini, aku akan sujud di kaki dia, aku akan cium kaki dia. Aku akan berusaha untuk minta maaf semua kesalahanku. Aku akan berusaha senangkan dia. Kita nggak akan menang. Bisa membalas budi baik seorang ibu. Kita akan pernah. Surga itu di telapak kaki ibu. Kamu sekarang ambil sisi positifnya. Kamu nanti kalau kamu sudah menikah, ya, melahirkan, gimana perjuangan kamu, hidup kamu bela-belain buat anak kamu, coba. Itu tak nyawa taruhannya. Sama dengan ibu kamu. Coba kamu ketemu seseorang. Siapa Kak? Nanti aku tunjukin orangnya. Di situ kamu bisa tanya langsung sama dia. Orang itu katanya yang tahu siapa kamu sebenarnya dan apa yang dilakukan sama ibu kamu, Yana. Kalau kamu nggak mencoba, kamu nggak akan pernah tahu. Yang ada pikiran kamu akan negatif terus, kan? Kita coba ya. Oke. Kamu ikutin aku, ya. Kita coba ketemu sama orang itu. Akhirnya dia mau ikut pencarian, kita ajak dia mencari orang itu. Kita sudah dikirimin foto sama Pak Doni karena Pak Doni bilang akan memberi foto seseorang di mana kita bisa tanya sama orang itu. Setelah tim sudah
mensurvei, ya, sudah mencari di mana keberadaan laki-laki itu, dan kita pun menuju ke sana. Kamu pengen tahu seseorang yang Mamat ini sangat berarti buat kamu, seseorang yang selama ini seharusnya menjadi ayah kamu. Jadi aku di sini mau nunjukin siapa ayah kamu sebenarnya, supaya kamu berubah pikiran di sini. Kamu minta ayah kamu? Itu ayah kamu. Nangis dia di situ. Hatinya hancur di situ. Ternyata dia punya seorang ayah yang benar-benar serba kekurangan. Coba. Nggak mungkin itu ayah aku, nggak mungkin. Itu ayah kamu. Nggak mungkin. Awalnya dia berontak di situ, dia nggak mau ketemu ayahnya. Sampai akhirnya kita kasih pengertian pelan-pelan, ya, kita kasih masukan pelan-pelan. Dimanapun kondisinya, kita harus berbakti sama orang tua. Mungkin orang tua kamu dulu pernah melakukan kesalahan, tapi itu jujur nggak mungkin dia lakukan. Semuanya ada alasannya. Dia nggak mampu mungkin selama ini. Dia malu dengan keadaan dirinya. Makanya dia pergi ninggalin kamu, ninggalin mama kamu. Coba kamu tanya sama dia. Kenapa dia melakukan ini semua? Coba dong, kamu lihat dong. Bagaimanapun juga dia pasti sayang sama kamu. Kesempatan buat kamu, dan itu di depan mata kamu, ayah kamu sendiri, ayah kandung kamu. Udah 30 tahun kamu cari-cari. Kamu harus terima kenyataan, kalau kamu juga hati kamu, kamu harus terima ayah kamu apa adanya. Kamu harus rawat dia, kamu harus nemenin dia, kamu lihat dong dia sendirian di situ. Kamu nggak lihat gimana keadaan dia sendirian di situ, coba. Gak ada yang nemenin, selama ini dia hidup di jalan. Ya. Pasti kalau ada kamera dia malu. Aku pengen coba kamu tanya sama dia dari hati ke hati. Ya, biar kamu tahu sebenarnya apa yang dia rasain. Ya. Winda nangis di situ. Dia langsung pelan-pelan deketin ayahnya. Awalnya ayahnya nggak kenali Winda. Awalnya ayahnya nggak peduli Winda, tapi ternyata setelah dijelaskan sama Winda pelan-pelan. Bapak Wibi. Bapak, ini Winda, Pak. Winda anak Bapak. Yang dititipin di panti asuhan sama Ibu Yana, Pak. Bapak. Ayahnya Winda mulai ngeh di situ, mulai ingat di situ. Akhirnya nangis juga ayahnya di situ. Mama Wibi kangen sama Bapak. Jujur kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan sama ayahnya Winda selama ini. Ya, jujur kita nggak pernah tahu cerita yang sebenarnya kenapa ayahnya Winda meninggalkan Winda dan ibunya. Tapi yang jelas namanya orang tua, namanya ayah, pasti pengen berkumpul sama istri dan anaknya.
Mungkin di sini dia punya alasan yang kuat kenapa dia pergi meninggalkan anak dan istrinya. Pasti dia punya alasan yang kuat, apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Dia pasti nggak ingin anaknya sama seperti dia. Dia nggak ingin anaknya dan ibunya dan istrinya sama seperti dia. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran untuk kita semua, bagi kalian di sana yang masih lengkap orang tuanya, masih punya ayah dan ibu. Manfaatin waktu kalian sama orang tua, rawat, jaga orang tua kalian, sayangin orang tua kalian dimanapun keadaannya. Ya mungkin orang tua kita punya kesalahan yang besar yang mungkin kita nggak bisa terima sampai saat ini. Tapi bagaimanapun juga mereka ini adalah orang yang jasanya besar buat kita semua. Mereka ini adalah orang yang selama ini membuat kita ada di dunia ini. Tanpa mereka, kita ini bukan siapa-siapa. Insya Allah mudah-mudahan mereka bisa berkumpul lagi.